pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ibu, Pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga Bu Fitri. Terima kasih karena sudah bergabung. Iya, Bu ya. Selamat pagi. Ya, anak-anak, beliau ini adalah guru dari SMK Negeri 1 Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Boleh disapa dulu? Selamat pagi, Bu. selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Bu. Iya, luar biasa. Mengucapkan terima kasih untuk kalian yang saat ini sudah bisa bergabung. Walaupun mungkin kondisi sinyal kalian di sana kurang bersahabat, tapi ya terima kasih karena kalian sudah berusaha menunjukkan semangat dan motivasi kalian dalam belajar dengan mengikuti proses belajar mengajar seperti sekarang ini. Sudah mengisi link presensi yang Ibu kirimkan melalui aplikasi WAG? Sudah Bu. Sudah, terima kasih ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Ibu mau tanya, kita kemarin sampai di mana? Sampai di menganalisis struktur teks anedot Bu. Ya, itu pada pertemuan pertama, lalu pada pertemuan keduanya? Menganalisis kaidah kebahasan teks anedot. Terima kasih, Yokino. Baik, sebentar ya, Ibu share PowerPoint dulu. Sudah terlihat seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan terakhir bahwa hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks anekdot, yaitu bagaimana caranya menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, Ibu minta satu orang silahkan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menyusun teks anedot sesuai dengan struktur isi teks anedot dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikasi selama proses pembelajaran. Iya, komunikatif selama proses pembelajaran. Baik, terima kasih Yokino. Ibu mau tanya, kira-kira apa manfaat kita mempelajari teks anekdot? Boleh, silakan. Memberikan hiburan karena cerita dan ilustrasinya yang lucu, Bu. Baik, terima kasih Don, jawaban yang sangat bagus. Yensi, bagaimana Yensi? Terima kasih ya, jawaban kalian semuanya bagus-bagus. Nah, sekarang lihat ke sini. Silakan satu orang dibaca. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kalian menyempurnakannya? Melalui sebuah cerita yang menarik, lucu, dan tentunya memiliki maksud dan tujuan di balik cerita itu. Maaf Bu, tidak terlalu jelas gambarnya. Baik, tidak apa-apa Don. Terima kasih karena kamu sudah membaca. Tadi itu maksudnya menyampaikan melalui sebuah cerita. Nah, kira-kira apa nih yang kalian lakukan? Apabila ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks anekdot, Bu. Iya, benar sekali. Bagus sekali ya, teks anekdot. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang bisa kita lakukan untuk membuat teks anekdot. Misalnya begini, Ibu memberikan sebuah ilustrasi. Pernah buat kue, ini khusus untuk yang perempuan nih, coba. Pernah buat kue atau tidak? Pernah, Bu. Pernah, Yensi pernah. Nah, kira-kira ketika Yensi mau buat kue itu, apa yang Yensi lakukan? Pertama-tama saya tentukan dulu mau membuat kue apa, Bu. Oke. Kemudian bahan-bahannya. Terus baru saya mengelola kuenya, Bu. Iya, baik. Terima kasih Yansi, jawaban yang sangat bagus. Nah, Ibu memberikan sebuah ilustrasi seperti itu ya. Nah, sama halnya juga seperti ketika kita ingin membuat sebuah teks anekdot,
yang kita lakukan juga ada langkah-langkahnya. Apa yang kita lakukan ketika kita hendak membuat teks anekdot? Kita lihat dulu langkah-langkah ketika kita akan menulis sebuah teks anekdot ya. Nah, yang pertama di sini apa? Iya, menentukan topik. Kira-kira di tahap ini apa yang akan kalian lakukan? Kasih Don. Nah, yang berikutnya, setelah kita menentukan topik, kemudian langkah kedua yang kita lakukan adalah mencari bahan atau referensi. Nah, kira-kira apa nih? Di mana nih kita bisa mencari bahan atau referensinya? Baik, boleh ya. Bahan-bahannya nanti bisa kalian temukan di buku siswa, boleh mungkin di koran, atau mungkin browsing-browsing di internet. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Nah, nanti pada tahap ini kalian akan tentukan kira-kira pesan apa atau sindiran apa yang akan kalian sampaikan melalui teks anekdot tersebut. Nah, yang berikutnya, di sini kalian menentukan, boleh silakan dibaca. Baik, terima kasih Yancy. Kemudian tahap yang berikutnya, dibaca. Terima kasih Yogino. Nah, pertanyaannya, kemarin struktur teks anekdot itu apa-apa saja? Ada yang masih ingat? Nah, jadi struktur dalam teks anekdot itu ada 5 ya, nanti tolong diingat. Nah, yang berikutnya, silakan dibaca. Iya, baik, terima kasih Yogino. Nah, minggu terakhir kemarin, pada pertemuan terakhir, kita sudah mempelajari materi tentang kaidah kebahasaan ya, yang digunakan dalam teks anekdot. Sekarang pertanyaan Ibu, kemarin kaidah kebahasaannya itu ada berapa? Terima kasih Yancy, jawaban kamu sangat bagus. Terakhir baru tahapnya adalah mengembangkan teks anekdot. Jadi itu adalah langkah-langkah yang bisa kalian tempuh untuk menulis teks anekdot. Nah, sampai di sini sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan berkaitan dengan cara menyusun teks anekdot? Dan nanti Ibu akan mengirimkan LKPD. Silakan kalian menyusun teks anekdot dengan memperhatikan langkah-langkah, struktur, dan juga kaidah kebahasaan yang ada di LKPD bersama dengan anggota kelompok kalian. Ya, baik, kita sudah melaksanakan diskusi selama 30 menit. Tadi kalian sudah menyampaikan hasil kalian juga sudah memberikan komentar-komentar yang bagus-bagus terhadap pekerjaan dari teman-teman kelompok lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, adakah kendala yang kalian alami ketika kita menulis teks anekdot? Kendalanya seperti menentukan topik dan kaidah kebahasaannya, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Don. Ini bisa kita diskusikan melalui aplikasi WAG berkaitan dengan kendala-kendala yang kalian alami ketika menulis teks anekdot. Nah, sampai di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari? Kesimpulannya, kita mempelajari tentang cara menulis teks anekdot, yaitu salah satunya menentukan topik dan kaidah kebahasaannya. Yang sangat bagus. Jadi di sini Ibu akan menambahkan dari apa yang sudah kamu sampaikan. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah kita mempelajari bagaimana caranya menulis teks anekdot dan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ada beberapa. Yang pertama tadi menentukan topik, kemudian mencari bahan atau referensi, menyesuaikan alurnya berdasarkan struktur, kaidah kebahasaan, dan lain sebagainya. Dan pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Terima kasih semuanya untuk yang sudah bergabung, walaupun hanya tersisa 3 orang lagi, sepertinya yang lain sudah terpental. Terima kasih juga Bu Fitri sudah menemani dari awal sampai selesai. Beginilah kondisinya, Bu. Ya, siswa kesulitan ikut bergabung karena memang kondisi sinyal yang tidak mendukung. Lagi terima kasih, selamat siang.